Perkenalkan, saya Tiara Ayu Hairunisa, biasa dipanggil Tiara, dengan NIM 19105211033, Program Studi Teknologi Industri Pertanian dari Universitas Udayana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rancangan acak kelompok faktorial dengan kasus yaitu pengaruh lama waktu penyiraman. Penyiramannya ada perlakuan 1 dan 2, lalu perlakuan pupuk fosfor, ada perlakuan 1 dan 2 terhadap pertumbuhan tanaman buah pepaya dari bibit yang sama, namun tempat tanam dengan kemiringan yang berbeda. Saya sudah menyiapkan data pertumbuhan tanaman dan tabel 2 arah. Pada tabel perlakuan, sudah saya gabungkan antara waktu dan pupuk fosfor. Ada perlakuan W1F1, berarti perlakuan waktu 1 dengan pemberian pupuk fosfor perlakuan 1. Lalu ada W1F2, W2F1, W2F2. Yang memiliki kelompok sebanyak 2. Kelompok ini berdasarkan tempat tanam. Langkah pertama, itu hitung jumlah dan rata-ratanya. Untuk jumlah, ini sama dengan sum. Kita blok, kemudian enter. Setelah ini tinggal di drag. Jumlah kelompok juga sama, sum. Langsung kita drag. Sedangkan rata-rata itu rumusnya sama dengan average dari ini, kemudian kita drag sama dengan average kemudian kita drag. Setelah didapatkan tabel data pertumbuhan tanaman, lanjut ke tabel 2 arah. Untuk langkahnya sama seperti sebelumnya. Pada bagian jumlah. Untuk jumlah sama dengan sum. Sebelumnya ini saya jelaskan terlebih dahulu. Untuk W1F1 82,7 didapatkan dari jumlah pada W1 dan F1. 82,6 atau 82,7. Kemudian F1W2, F1W2 berarti 120,95, sudah benar ya. Terus F2W1 itu 112,49, begitu juga ini 138,67. Ini kita hitung kembali untuk jumlahnya, sum. Ini sama dengan sum. Ini kita drag saja untuk memudahkan. Sedangkan untuk rata-rata itu kita tidak bisa menggunakan average karena nanti hasilnya akan berbeda. Kita gunakan sama dengan jumlah masing-masing dibagi dengan 4. 4 itu merupakan data jumlah W sebanyak 2 dan yang dikalikan dengan data jumlah F sebanyak 2. Ini kita drag. Juga sama dengan jumlah dibagi dengan 4. Bisa dilihat bahwa jumlah dan rata-ratanya sama, 113,09, 113,7. Kemudian lanjut mencari nilai FK atau faktor koreksi. Caranya jumlah perlakuan dikuadratkan dibagi dengan 8. Sama dengan jumlah dari semua perlakuan dikuadratkan dibagi dengan 8. 8 ini merupakan jumlah perlakuan itu ada 4 dikalikan dengan jumlah kelompok ada 2. Kemudian enter.
Didapatkan nilai faktor koreksi yaitu 25851,96. Selanjutnya, di sini juga saya sudah menuliskan atau membuat tabel ANOVA atau tabel sumber keragaman secara manual. Untuk FW dan interaksi saya merahkan karena untuk memberitahu bahwa itu bagian dari perlakuan. Untuk JK perlakuan, untuk mencari rumus JK perlakuan sama dengan sum SQ jumlah perlakuan itu ada ini. Maaf, ini maksud saya jumlah perlakuan. Setelah itu dibagi 2, 2 ini merupakan kelompok sebanyak 2 dan dikurangi dengan FK. Untuk kelompok sama dengan sum SQ, kemudian jumlah kelompok dibagi dengan 4. 4 ini merupakan jumlah perlakuan atas banyaknya taraf W yaitu 2 dan taraf F juga 2, jadi 4, 2 kali 2. Setelah itu dikurangi dengan nilai FK. Untuk JKF itu sama dengan sum SQ jumlah perlakuan F dibagi dengan 4. 4 ini merupakan banyaknya taraf W itu 2 yang dikalikan dengan kelompok sebanyak 2. Dikurangi dengan faktor koreksi. Untuk JKW juga sama dengan sum SQ terus jumlah W dibagi dengan 4. 4 didapatkan dari banyaknya taraf F yaitu 2 yang dikalikan dengan kelompoknya sebanyak 2. Kemudian dikurangi dengan FK. Selanjutnya JK interaksi sama dengan JK perlakuan dikurangi dengan JKF dan dikurangi dengan JKW. Setelah itu kita hitung JK totalnya itu sama dengan sum SQ data dari kelompok kemudian dikurangi dengan faktor koreksi. Dan JK galat itu sama dengan JK total dikurangi dengan JK perlakuan dan dikurangi dengan kelompok. Selanjutnya untuk mencari DB, untuk DB perlakuan itu sama dengan kaunta kemudian banyaknya perlakuan dikurangi dengan 1. DB kelompok itu sama dengan kaunta banyaknya kelompok yaitu ini kemudian dikurangi dengan 1. Untuk DBF sama dengan caranya sama kaunta kemudian banyaknya perlakuan F dikurangi dengan 1. Untuk DBW sama dengan kaunta terus perlakuan W dikurangi dengan 1. Lanjut untuk DB interaksi
itu sama dengan DB perlakuan dikurangi dengan DBF dikurangi dengan DBW. Untuk DB total sama dengan Kounta. Kemudian banyaknya data kelompok dikurangi dengan 1. Galatnya sama dengan cari JK, sama dengan DB total dikurangi DB perlakuan dikurangi dengan DB kelompok. Selanjutnya untuk mencari KT itu caranya DB masing-masing perlakuan dibagi dengan JK masing-masing perlakuan. Maksud saya JK perlakuan dibagi dengan DB perlakuan. Ini kemudian kita drag saja untuk memudahkan. Untuk F hitung itu caranya masing-masing nilai KT dibagi dengan KT galatnya. Nilai KT perlakuan dibagi dengan KT galat. Untuk KT galatnya kita berikan lambang dolar agar mempermudah bisa di drag. Setelah itu kita drag saja. Setelah menghitung F hitung, kita hitung terlebih dahulu untuk F tabelnya. Untuk F tabel 5% atau 0,05 itu sama dengan F inverse 0,05. Kemudian DB masing-masing perlakuan dan DB galat. Untuk DB galatnya kita berikan dolar agar mempermudah di drag. Tutup kurung, kemudian enter. Ini kita drag saja untuk mempermudah dan mempercepat. Didapatkan bahwa F tabel 0,05 sebagai berikut. Dan kita lanjut mencari F tabel 1%. Untuk tabel 1% itu caranya sama, hanya saja yang diubah 0,05-nya. Sama dengan F inverse 0,01, kemudian DB masing-masing perlakuan dibagi dengan DB masing-masing galat. Ini juga kita berikan lambang dolar. Kemudian enter. Bisa dilihat bahwa F tabel 0,01 sebagai berikut. Lambang di sini untuk mengetahui apakah masing-masing perlakuan itu berpengaruh nyata ataupun tidak. Caranya itu sama dengan if F hitung apakah kurang dari F tabel 5%, terus petik 2 ANS atau non-signifikan, kemudian if lagi, dan apakah F hitung ini juga lebih kecil dari F tabel 1%, F tabel 1%, kemudian NS, maksud saya bintang 1 dan bintang 2. Titik 2, bintang 2. Enter. Ini kemudian kita drag saja. Bisa dilihat bahwa berlambang bintang ini berarti bahwa tiap-tiap perlakuan itu berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan dari tanaman pepaya. Sedangkan NS di sini pada kelompok itu dia tidak signifikan atau non-signifikan, yang berarti dia tidak berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan dari tanaman pepaya. Bahwa berarti kelompok dari tempat tanam dengan kemiringan yang berbeda ini ternyata tidak signifikan terhadap pertumbuhan buah pepaya. Selanjutnya untuk melihat apakah tiap-tiap data ini berbeda nyata atau tidak dapat dilakukan berbeda nyata atau tidak. Itu dapat dilakukan dengan uji perbandingan berganda. Di sini saya menggunakan uji lanjut Duncan. Langkah pertama untuk mencari gabungan dari perlakuan
waktu dan pemberian pupuk, hitung nilai SY terlebih dahulu. Itu sama dengan buka kurung KT Galat kemudian dibagi dengan 2. 2 ini merupakan banyaknya kelompok, kemudian diakarkan dengan 0,5. Kemudian enter. Didapatkan nilai SY sebagai berikut 0,289. Pada tabel rata-ratanya, di sini juga sudah saya urutkan dari terbesar hingga yang paling terkecil yang diikuti oleh perlakuannya. Kemudian hitung selisih tiap data. Ini kita berikan lambang dolar agar dapat di-drag nantinya. Ini kita hitung perlakuan 2 dikurangi perlakuan 3 dan 4. Dan kita drag. Ini sama dengan perlakuan 3 dikurangi perlakuan 4. Nah, maksud saya ini dikurangi perlakuan ini, jumlah perlakuan ini dikurangi dengan perlakuan 4. Selanjutnya, sebelum memberikan notasi, cari terlebih dahulu nilai pada tabel Duncan 5% dan 1% pada DB Galat 4 dengan perlakuan 2 sampai 4. DB Galat 4 dengan perlakuan 2 sampai 4. Kemudian kita hitung nilai BJND dengan menggunakan nilai tabel dikalikan dengan SY. Nilai-nilai ini sudah didapatkan dari tabel pada tabel Duncan, dan untuk BJND-nya kita kalikan saja antara nilai tabel dikali dengan nilai SY. Kita beri lambang dolar. Selanjutnya kita drag. Nilai JND 1% juga sudah didapatkan dari ketentuan tabel pada uji Duncan, sedangkan BJND-nya caranya juga sama, yaitu nilai pada JND 1% dikalikan dengan nilai SY. SY-nya kita berikan dolar juga, dan enter, dan kita drag. Setelah itu, kita balik lagi untuk mencari notasi. Caranya bisa dilihat. Karena caranya terlalu panjang, sudah saya tuliskan terlebih dahulu. Di sini bahwa cara pencariannya itu apakah nilai selisih ini kurang dari nilai BJND 5%, dan apakah nilai selisih juga kurang dari nilai BJND 1%. Kemudian kita enter. Dan ini kita drag saja. Ini juga caranya sama, tapi BJND-nya itu yang ketiga. Di sini juga sama caranya, tapi BJND-nya yang keempat. Setelah itu kita tuliskan untuk notasinya. Di sini A, B, dan C. Saya berikan warna agar mempermudah melihatnya. Lalu kita tuliskan notasinya. Di sini A, kemudian AB, ABC, dan BC. Kemudian selanjutnya untuk mencari faktor F, caranya juga sama seperti sebelumnya. Itu hitung terlebih dahulu nilai SY. Itu sama dengan saya kecilkan terlebih dahulu. Untuk mencari nilai F pada SY, nilai SY pada F itu caranya sama dengan
Kategalatnya sama caranya. Itu kategalat, buka kurung, kategalat dibagi dengan 4, tutup kurung, dan dipangkatkan 0,05. 0,5 maksud saya. Nilai 4 ini merupakan jumlah dari perlakuan W2 yang dikalikan dengan kelompoknya 2. Dapatkan bahwa nilai SY faktor F itu 0,204. Lanjut kita ke nilai BJND-nya, itu sama dengan nilai tabel JND dikalikan dengan nilai SY. Kemudian kita hitung selisih. Selisih berarti ini dikurangi dengan F2 dikurangi dengan F1. Ini juga sudah saya urutkan rata-ratanya dari terbesar hingga terkecil. Dan untuk lambangnya juga sama caranya, yaitu apakah selisih ini kurang dari BJND 5% dan apakah selisih juga kurang dari BJND 1%. Setelah itu ini kita tuliskan A. Lalu untuk faktor W juga caranya sama seperti faktor F, yaitu mencari SY terlebih dahulu. Caranya kategalat, buka kurung, kategalat dibagi dengan 4, dipangkatkan 0,5. Enter. F di sini itu merupakan banyaknya faktor, maksudnya 4 di sini itu merupakan banyaknya faktor F, yaitu 2, yang dikalikan dengan kelompoknya, yaitu ada 2. Lalu ini selanjutnya selisih sama dengan W2 dikurangi dengan W1. Dan kita hitung BJND 5%-nya sama dengan JND 5% dikalikan dengan SY. Dan ini juga saya hapus lebih dahulu. Sama dengan JND 1% dikalikan dengan SY. Dan ini caranya mencari notasi atau lambangnya sama. Apakah selisih kurang dari BJND 5% dan apakah yang selisih ini kurang dari BJND 1%. Setelah itu kita kasih notasi akan hanya 1, kita tulis A. Kemudian ini kita tinggal simpulkan. Saya kecilkan terlebih dahulu. Ini kita simpulkan bahwa lama waktu penyiraman ini berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan tanaman. Dengan perlakuan waktu kedua lebih baik pengaruhnya dibandingkan dengan waktu yang pertama. Dan pemberian pupuk F juga berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan tanaman. Dengan perlakuan kedua juga lebih bagus hasilnya daripada perlakuan pertama. Lalu di sini tiap-tiap data itu memiliki notasi yang berbeda. Berarti notasi yang berbeda. Ini notasi yang berbeda ada A, AB, ABC, BC, ini A, ini A. Yang berarti bahwa tiap perlakuan itu menghasilkan pengaruh yang berbeda nyata dan signifikan. Kecuali pada gabungan perlakuan W1F2 dan W1F1. W1F2 dan W1F1. Karena di sini dia terdapat B-nya 3 kali. Jadi tidak terlalu berbeda nyata. Kemudian untuk kelompok itu sendiri, di sini dia lambangnya NS, yang berarti bahwa perlakuan kelompok itu tidak berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan dari tanaman buah pepaya itu sendiri. Dalam hal ini kita dapat mengetahui masing-masing perlakuan, baik gabungan, baik lama waktu dan kadar pemberian pupuk fosfor, dan perlakuan kelompok pada tempat tanam dengan kemiringan yang berbeda itu apakah memiliki pertumbuhan nyata terhadap tanaman buah pepaya itu sendiri. Sekian dari saya, untuk kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih sudah menonton.